melakukan tugas akhir khususnya di mata kuliah FPL. Di sini saya membuat website yang digunakan untuk pemilihan ketua dan ketua aktif di tahun 2021 kemarin. Dan ini adalah tampilan awal aplikasi. Saya screenshot ini adalah tampilan berandanya ya. Dan di tampilan beranda ini memuat informasi terkait paslonnya yang berisi visi misi mereka. Kemudian juga menampilkan jadwal pemilihannya itu apa. Di sini saya juga sudah merangkum yaitu ruang lingkup atau deskripsi proyek yang saya bangun ini, di mana cara kerja aplikasi KPU aktif ini adalah pembeli hanya bisa diakses ketika sudah masuk ke periode pemilihan. Kemudian user harus wajib menggunakan email UAD. Yang berhak memilih adalah mahasiswa aktif UAD dan dia juga berasal dari prodi teknik informatika. Jika kondisi yang di atas tidak sesuai, maka user tidak bisa melakukan pemilihan atau tidak bisa uji. Namun sebaliknya, jika kondisi di atas itu sesuai, maka user bisa melakukan pemilihan. Untuk pemilihan ini ada 3 opsi. Yang pertama, memilih paslon. Yang kedua, tidak memilih paslon atau termasuk golput. Dan memilih kedua paslon itu juga termasuk golput. Dan pemilihan ini juga hanya bisa dilakukan satu kali dan tidak bisa diubah ataupun dihapus pemilihannya setelah surat suara itu masuk ke kotaknya. Kemudian yang terakhir, setelah memilih diperbolehkan untuk mengisi form yang ada di halaman kritik dan saran. Kritik dan saran ini dimaksudkan untuk aplikasi yang baru saya buat ini. Selanjutnya untuk fitur aplikasinya, di sini saya memiliki 2 halaman website yang saya bangun, yaitu halaman utama dan halaman portal admin. Halaman utama berfungsi untuk melakukan pemilihan dan kampanye berbentuk banner yang menampilkan visi misi tadi. Kemudian juga ada halaman form untuk memberi kritik dan saran terhadap aplikasi ini. Sedangkan di halaman portal admin terdapat beberapa fitur, yaitu untuk merekap mahasiswa aktif, partisipasi pencoblos, hasil vote, dan rincian hasil vote. Dan juga ada fitur rekap hasil vote perangkatannya. Semua rekapan tersebut terdapat di gambar cat dan cat ya. Semua rekapannya itu bisa diekspor ke format PDF. Nah, selanjutnya di sini ada analisis proses bisnisnya. Di sini untuk analisis proses bisnis saat ini ya. Jadi terdapat langkah-langkah yang cukup merumitkan, di antaranya ya, ketika proses saat ini yang ada saat ini kita memerlukan tempat, yaitu suatu tempat yang mungkin cukup luas. Kemudian kita juga mengkoordinasi waktu pencoblosannya itu kapan. Selain itu kita menyiapkan kertas yang digunakan untuk mencoblos. Tentunya itu sedikit agak rumit ya jika dibandingkan dengan diagram proses bisnis yang diharapkan ini ketika ada aplikasi yang dibangun. Jadi mungkin kelebihannya kita tidak memerlukan tempat khusus ya, dan juga waktunya fleksibel, artinya pencoblosan ini bisa diakses mereka yang mungkin ketika masih ada di rumah atau di kos atau dimanapun tetap bisa mengakses selama mereka memiliki akun yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetapnya. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang kebutuhan fungsionalitas dan non fungsionalitas. Di sini untuk fungsionalitasnya yaitu semua pengguna bisa mengecek DPT ya, dan pengguna langsung login tanpa harus mendaftar akun. Untuk login ini diharapkan dapat langsung menggunakan akun email wadinya. Kemudian pengguna harus mahasiswa aktif informatika ya, dan statusnya masih aktif dan terdaftar sebagai DPT.
voting hanya bisa diakses ketika masa pemilihan dimulai. Kemudian pengguna bisa melakukan kritik dan saran serta melihat hasil votingnya. Dan untuk diagram use case-nya ini cukup simpel, yaitu ketika ingin mengakses voting dan kritik sarannya, pengguna harus melalui login terlebih dahulu. Ketika sudah login, proses voting itu akan melakukan validasi data, apakah datanya sesuai atau tidak. Ketika sesuai, maka langkahnya akan berhasil dan mengeluarkan informasi yang sesuai dengan petunjuknya. Selanjutnya ada diagram activity. Di sini ada 3 role, yaitu user, aplikasi, dan panitia. Ini langkah-langkahnya. Panitia pertama menginput data pemilik tetapnya, mengupload paslonnya itu siapa, dan membuat jadwalnya. Kemudian data itu disimpan oleh sistem. Nah, user hanya bisa mengakses halaman voting ini ketika sudah masa pencoblosan. Itu dia juga harus melakukan login dulu menggunakan webmail UAD. Jika terdaftar sebagai DPT, user tersebut bisa melakukan pencoblosan. Setelah itu surat suara yang dikirim oleh user akan masuk dan dihitung oleh sistem. Dan untuk rancangan antarmuka serta penjelasannya, di sini sudah saya ungkapkan, bisa diakses langsung melalui www.kpump-striptif.alkatim.com. Ini gambarannya. Di sini untuk halaman beranda menampilkan beberapa informasi, yaitu jadwalnya itu kapan. Kemudian ada 2 paslon ya, di sini ada mencantumkan visi-visinya. Kemudian ketika ingin mengecek DPT, akses saja, klik aja menu cek DPT, kemudian memasukkan NIM sebanyak 1 digit. Di sini saya coba memasukkan NIM saya sendiri. Jika data itu sesuai dengan yang ada di database, maka akan memunculkan informasi yang sesuai, yaitu nama saya sendiri dan terdaftar sebagai DPT. Seperti itu. Nah, untuk melakukan vote, ada di halaman menu ini, menu vote. Ketika diklik langsung diarahkan ke halaman login. Nah, login di sini dikhususkan, diwajibkan untuk memakai webmail UAD. Nah, ini saya coba salahkan saja dulu. Saya login menggunakan email pribadi, maka seharusnya sistem akan menolak karena saya tidak menggunakan email UAD. Namun ketika saya mencoba lagi login menggunakan email UAD, di sini saya coba login menggunakan email UAD, itu seharusnya bisa masuk. Setelah data saya terdaftar dari menjadi DPT itu, saya sudah otomatis memiliki akun. Di sini saya sudah login menggunakan akun saya sendiri. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukan pemilihan ya. Dan ini paslon yang saya pilih. Jadi ketika paslon itu dipilih, maka akan tertampil di informasi di akun saya. Nah, di sini ada juga halaman hasil vote. Nah, halaman hasil vote ini hanya bisa diakses ketika masa pemilihannya sudah selesai. Jika masa pemilihannya belum selesai, maka halaman ini tidak menampilkan apapun. Nah, di sini juga ada halaman yang terakhir adalah halaman kritik dan saran. Nah, ketika ingin mengakses, kita harus login lagi. Kasusnya sama seperti login ketika melakukan vote tadi, harus login menggunakan email UAD. Setelah itu ada form untuk menuliskan kritik dan saran. Oke, jika sudah, langsung klik tombol kirim. Ketika berhasil mengirimkan kritik dan saran, maka akan muncul informasi seperti ini. Itulah gambaran rancangan antarmukanya, yaitu desain websitenya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelas diagram. Dan di sini sebenarnya ada beberapa tabel. Nah, ini saya menampilkan tabel-tabel yang penting saja. Di sini ada 4. Yang penting sebenarnya ada 3, ada data mahasiswa aktif, tabel vote, dan kritik serta saran. Nah, di sini untuk vote saya sengaja membuat 3 tabel yang digunakan untuk backup-nya, yaitu di data mahasiswa aktif ini hanya menyimpan NIM dan juga nama lengkapnya.
Sedangkan di halaman vote ini dia menyimpan NIM, nama, email, hasil vote-nya, dan waktu vote-nya itu berapa. Kemudian di halaman kritik dan saran ini sama, tetap menyimpan data NIM serta nama, kritik sarannya itu apa, serta waktu kritik sarannya itu apa. Dan untuk sequence diagramnya ini ada beberapa langkah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi user ketika mengakses website maka akan otomatis diarahkan ke halaman belanja. Untuk mengecek ke DPT-nya langsung saja akses menu DPT dengan memasukkan NIM. Jika valid dia akan menampilkan data mahasiswa, jika tidak valid dia akan menampilkan error karena NIM tersebut tidak terdaftar sebagai DPT. Dan kemudian ketika ingin melakukan vote dia harus berarti menggunakan webmail ya. Jika valid dia akan redirect ke halaman vote. Kemudian dianjurkan untuk memilih paslon. Setelah memilih dianjurkan untuk menyimpan vote-nya. Setelah itu sistem akan menyimpan vote dari user dan akan diredirect seperti tadi. Paslon siapa yang kita pilih akan tertampil di menu akun kita. Nah, itu ketika masa pemilihannya habis, kita juga bisa mengakses halaman hasil vote-nya seperti tadi. Sama juga ketika kita ingin memberi kritik dan saran, kita harus login terlebih dahulu menggunakan email. Selanjutnya ini ada hitungan biaya estimasi serta pengembangan aplikasinya. Di sini untuk TCF-nya totalnya ada 3, beratnya total UAW-nya ada 3, dan untuk UCP-nya di sini saya menjumlahkan UAW ditambah UJW-nya. Jadi totalnya adalah 3 tambah 40 sama dengan 43. Selanjutnya ada penghitungan TCF-nya yaitu 0,6 ditambah hasil perkalian antara 0,01 dikali 37. Totalnya adalah 0,97 untuk TCF-nya. Dan di sini ada penghitungan untuk mengetahui ECF-nya, di mana ini hasil perkalian antara UCP dikali TCF dan ECF. Hasil yang tertera di sini hasil perkaliannya itu adalah 37,74755. Serta untuk estimasi effort usahanya di sini ada total keseluruhannya ya. Untuk jamnya itu sekitar 754,951 jam. Jika dihitung secara keseluruhannya, diambil kesimpulan dari penghitungan tadi, maka tahap pengembangan ini membutuhkan waktu sekitar 566,2137 jam dengan estimasi biayanya totalnya 24.346.990 rupiah. Dan tahapan testing itu membutuhkan waktu sekitar 189 jam dengan estimasi biayanya itu 7.900-an lebih. Jadi total keseluruhannya itu membutuhkan waktu 754,991 jam dengan biaya pastinya yaitu 32.236.228 rupiah. Berikut saya juga menampilkan bukti file yang ada di GitLab saya. Di sini bukti filenya, Anda juga bisa mengakses melalui link yang ada di sini. Selanjutnya ada juga analisis pengerjaan proyeknya. Di sini ada beberapa poin yang saya nilai. Dari sisi waktu, saya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk membangun aplikasi ini. Kemudian ketercapaian spesifikasinya ini 100% tercapai karena sebelum ini diserahkan ke user tentunya akan melalui beberapa testing ya. Kemudian untuk biaya yang dibutuhkan tadi sebelum saya juga sudah menghitung sekitar 32 jutaan. Kemudian dari sisi kendala itu tidak ada kendala karena kami mengerjakan dengan tim yang memang sudah ahli di bidangnya. Kemudian tantangan masa depannya mungkin yang paling utama adalah kita tetap melakukan inovasi terhadap aplikasi yang dibuat. Jika bicara mengenai prospek ini mungkin akan lebih
banyak digunakan jika kita melihat dari keadaan sekarang ya, yang apa-apa serba online. Jadi ini mungkin inovasi yang baik ya, terbaik ya, karena kita juga tentunya tadi tidak memerlukan tempat khusus, tidak memerlukan print kertas ya untuk suara, karena di sini semuanya bisa dilakukan via online gitu. Sekian itu penjelasannya mengenai tugas proyek ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.